Halo Sobat AWK, selamat bertemu kembali dalam siniar analisis wacana kritis. Saya Benokti Ardiatmoko dari ILT Gallery. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa bahwa ketimpangan sosial adalah sesuatu yang wajar. Ada orang yang lebih berkuasa, ada yang kurang berdaya, ada yang suaranya mudah didengar, ada yang bahkan tak sempat bicara. Tapi dalam analisis wacana kritis, ketimpangan seperti ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang alami, melainkan sebagai hasil dari relasi kekuasaan yang dibentuk dan dipertahankan melalui bahasa dan wacana. Menurut Fairclough, kekuasaan tidak hanya berarti siapa yang punya jabatan atau kekuatan ekonomi, tetapi juga siapa yang memiliki akses terhadap wacana, terhadap kemampuan untuk berbicara, menulis, dan membentuk makna di ruang publik. Dengan kata lain, kekuasaan itu relasional. Ia terjadi di antara pihak-pihak yang berinteraksi. Kekuasaan tidak selalu dipaksakan, tetapi bisa bekerja melalui kesepakatan sosial, bahkan lewat hal-hal yang tampak sopan dan wajar. Misalnya, siapa yang boleh bicara lebih dulu, siapa yang sering dikutip di media, atau bagaimana bahasa formal memberi kesan lebih berwibawa dibandingkan bahasa sehari-hari. Dalam konteks ini, kita akan berbicara tentang kekuasaan dan ketimpangan sosial. Kekuasaan dipahami sebagai jaringan hubungan yang mengatur, mengizinkan, atau membatasi tindakan dan suara orang lain. Bentuk kekuasaan semacam ini sering disebut kekuasaan regulatif, kekuasaan yang bekerja melalui aturan, kebijakan, dan lembaga sosial. Ia tampak dalam cara pemerintah mengatur warganya, sekolah mengatur siswanya, atau media menentukan siapa yang dianggap layak diberitakan. Semua itu menciptakan struktur sosial yang tidak setara, di mana sebagian kelompok punya akses lebih besar terhadap sumber daya, pendidikan, dan pengaruh, sementara yang lain terpinggirkan. Dalam wacana, ketimpangan sosial ini bisa muncul dalam bentuk yang halus, pilihan kata yang memihak, cara penyajian berita, atau bahkan dalam diam, ketika satu kelompok tidak pernah diberi ruang bicara sama sekali. Bayangkan sebuah berita ekonomi, yang diwawancarai biasanya pejabat, pengusaha, atau analis pasar, sementara suara buruh jarang sekali terdengar. Atau dalam rapat kampus, dosen senior bicara panjang, sedangkan asisten muda hanya mengangguk-angguk. Tidak ada aturan yang melarang mereka berbicara, tetapi struktur sosial dan kebiasaan membuat mereka tidak merasa berhak untuk bersuara. Disinilah bahasa berperan sebagai alat kekuasaan. Ia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menegaskan posisi sosial. Siapa yang pantas berbicara, siapa yang harus diam. Maka, ketimpangan sosial bukan hanya persoalan ekonomi atau politik, melainkan juga persoalan wacana, persoalan siapa yang memiliki hak atas makna. Analisis wacana kritis membantu kita melihat bahwa kekuasaan tidak selalu tampak nyata atau kasar. Ia bisa hadir dalam bentuk yang lembut, dalam struktur sosial, dalam kebiasaan, bahkan dalam kalimat sehari-hari. Namun, kekuasaan tidak hanya bekerja di ranah sosial. Ia juga menyusup ke dalam cara kita berpikir dan memahami dunia. Disitulah ideologi berperan. Terima kasih sudah menyimak siniar analisis wacana kritis. Dalam episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana kekuasaan bekerja melalui ideologi, membentuk kesadaran, nilai, dan bahkan identitas kita, hingga banyak hal yang sebenarnya tidak adil terasa seolah-olah benar dan alamiah. Tetap kritis, sadar, tetap peka bahasa.